Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa yashkuru wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai, maka kita ingin Fatihah dulu Nabi kepada kemuliaannya, kepada sahabat tabi'in dan juga para imam tadi, para pengikutnya, juga khususnya kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, dan khusus kepada orang kita, suami kita, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga besar kita sedang dengan harapan semoga kita dengan ini mendapatkan ilmu dari beliau yang itu bisa kita pakai, insya Allah bermanfaat untuk di dunia. Allah dan dunia wali yang berada di surga. Sayyidul Fatihah. Ya Allah ya nasta'in Qala musannif masyarakat kita Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi kita amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai di muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma. Alhamdu segala puji lillah. Alhamdu segala puji lillah yang milik Allah. Alladzi adalah zat ja'ala al-ilma yang menjadikan ilmu arfa'a sifat sebagai sifat-sifat al-kamaliyah yang sempurna, yang paling tinggi, yang agung, kesempurnaan. Jadi ilmu Allah itulah yang mengangkat ilmu yang menjadikannya sifat kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'thiri wal hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala Allah ta'ala qalbah sallallahu alaihi wasallam min jalali a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jama'il asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ala nahjihi fanalu khairan wa afira. Amma ba'du. Kita langsung pengantar pertama dari beliau, yaitu Sayyidina Amma ba'du. Setelah memuji Allah, setelah salawat, setelah syahadat, setelah salam, maknanya amma ba'du itu setelah semua itu, setelah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, syahadat, selamat, beliau berkata, bayakul, maka berkata siapa al-murtaji, yaitu orang yang berharap, orang yang mengharapkan ampunan. Al-murtaji ini dari kata roja, yarji, murtaji, jadi orangnya. Roja itu harapan, yarji mengharap. Nah, kita sambil belajar dikit. Roja, yarji, murtaji orangnya. Orang bayakul, maka berkata siapa al-murtaji, orang yang mengharap ghufrul masawi, ampunan Allah, al-masawi dari keburukan. Kemudian Muhammad, siapa beliau yang mengatakan itu, orang yang berharap ampunan Allah, Muhammadun Nawawi ibnu Umar al-Jawi, yaitu Muhammad bin Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Ada, beliau menjelaskan, ada pun ini bahasanya yang kita pelajari, kita lagi ngaji ini adalah ada pun ini kita
Syarhun adalah penjelas atau syarh penjelas. Wadatuhu ala kitabil mustamili ala mawahibil alamatil hafiz Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad, ini nama lengkapnya Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad as-Syafi'i. Jadi beliau berusaha mensarahi dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Alama, yaitu yang dikenalnya Asy-Syahid Ibni Hajar Al-Asqalani. Beliau wafatnya di sini dijelaskan cuma Misri, kemudian beliau wafat di Mesir, di Mesir. Allahumma ta'ala bi rahmati, semoga Allah, ini beliau Syekh Nawawi mendoakan, semoga Allah memasukkannya, Allahumma ta'ala bi rahmati, amin, semoga memasukkannya, Allah memasukkan siapa Ibnu Hajar al-Asqalani ke dalam rahmatnya Allah, ke dalam kasih sayangnya Allah. Wasamaitu dan aku memberi nama, bahasanya aku memberi nama apa? Ada syarah, yaitu syarah ini berkitab penjelas ini adalah Nasohi al-Ibad. Nasohi al-Ibad apa sih maknanya saja itu? Nasohi al-Ibad adalah nasihat-nasihat untuk para hamba, atau disebutnya nasihat-nasihat atau mau'izah untuk para ahli ibadah. Nah, ini diambil dari mana? Bi bayani al-fard al-hati al-istidadi liyaumil ma'ad, itu diambil dari kitab matan, kitab kecil al-fard al-istidadi liyaumil ma'ad, yaitu lafaz-lafaz atau mau'izah dalam mempersiapkan menghadapi apa? Liyaumil ma'ad, menghadapi hari kemudian atau hari kiamat. Nah, beliau juga berharap wa as'alullahul karim, dan saya mohon, kata siapa? Syekh Nawawi, wa as'alullahal karim, dan aku memohon Allah al-karim, kepada Allah yang maha pemurah, ayam fa'adil muslimin, semoga kitab ini bermanfaat untuk siapa? Al-muslimin, bagi orang-orang muslim. Wa ayyaj'alahu, dan aku berharap, dan beliau berharap juga menjadikan apa? Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumil, beliau berharap kitab ini menjadi salah satu amal beliau yang kelak untuk bekal di hari akhir. Ini orang begini, ini tujuannya cuma gitu, nulis kitab ya untuk dia beribadah, dan berharap ibadahnya ini ya untuk bukan juga. Jadi orang-orang dulu tuh nulis ngarang kitab nggak ada orientasi macam-macam selain ibadah. Makanya ini kelihatan orang ikhlas sendiri. Makanya wajar kenapa karangannya ratusan tahun masih kita baca, itu cirinya termasuk. Itu bedanya dengan orang-orang yang sekarang. Misalkan Ustaz Soleh, anak kita kayaknya setahun bertahun nggak dicoba sama orang orientasinya kayaknya nyari vitamin. Kemudian beliau memulai di sini. Sebelum ini kita pengantar dulu, pengantar pun panjang, dan ini saya suka dengan pengantar ketika sudah beliau mengijazahkan kita, dan itu ijazahnya dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang, yang penting ini cukup kayaknya. Wala nusani qala musyarridul kitab bismillahirrahmanirrahim wa tusannu inda ibtida, bismillah itu disunahkan, bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillah, wa tusanna itu disunahkan inda ibtida'i kulli umurin, ketika ketika ingin memulai segala macam urusan. Jadi jangan lupa kita mau melangkah bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi wairi muqiratin, bukan sesuatu yang apa? Yang tercela.
mau pirot yang terbelah kayak rokok nggak jelas itu jangan bismillah, sebelum merokok dia bismillah, atau setelah minum minuman keras dia bismillah. Ini bukan yang gitu-gitu, itu kebiasaan atau kebiasaan siapa. Mungkin mentang ini orang kaya aja dengan bismillah jadi itu koplak 12. Jangan. Artinya ini bikulit umur, tapi ya kebaikan, bukan yang pirot atau yang tercela. Bagaimana kalau kita lupa? Bagaimana fa'in taroka, maka apabila taroka meninggalkan atau lupa akan bacaan bismillah itu fi awalnya, di awal kita lupa, begitu udah tadi belum bismillah bagaimana tuh? Ada di hafi aknailah. Jadi boleh pada saat pertengahan atau misalkan di akhir pertengahan. Tapi bacanya udah berbeda. Apa bacaannya? Kayaknya waktu kecil kita masih ingat ini. Bismillahi awwaluhu atau Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwaluhu wa akhirihi. Kalau lupa begitu makan kita langsung saking laparnya makan sikat-sikat. Diingetin sama mama kita, tong Bismillah dulu tong. Aduh iya lupa mah Bismillah pada saat itu. Bismillahi awwaluhu wa akhirihi. Kemudian selanjutnya alhamdulillah ini dan juga mengucapkan apa kalimat syukur, kalimat pujian kepada Allah fi ini di dalam setiap keadaan. Keadaan ini enggak tentu waktunya. Kita mestinya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Ini perbedaan antara kalimat dengan Allah. Kalau Allah waktu tertentu, misalkan jam segini itu Allah. Tapi kalau ini dalam keadaan apapun, dalam kondisi dimanapun, maka kita banyak-banyak senantiasa membaca Bismillah. Wassalatu dan rahmat ala rasulihi asyrafil khalqi ala rasulihi, dan rahmat kata beliau al-afu minallahi, yaitu kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Wa min ghairihi, dan selainnya, yaitu selain Allah seperti malaikat, makhluk-makhluknya. Dia berharap semoga kasih sayang ini bukan hanya dari Allah tercurahkan, tapi dari segala makhluk, malaikat, makhluk semua. Atasnya makalah Rasul itu, atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa beliau? Asyrafil khalqi, paling mulianya, paling agungnya ciptaan Allah, paling agungnya, paling mulianya makhluk Allah. Kemudian selanjutnya wal bariyah, dan beliau juga berharap juga rahmatnya Allah tercurah kepada seluruh makhluk. Kemudian selanjutnya ini maksudnya beliau sebelum menulis kitab itu mengenai ini bahasanya. Ada ini kita yang melihat dari Yomil Ma'ad, ada merupakan peringatan. Munabihat itu satu peringatan alal istidadi li Yomil Ma'ad, untuk melakukan persiapan menghadapi hari akhir, hari kiamat. Nah, kita ini kenapa penting? Karena takutnya kita lupa, kita kasihkan urusan dunia, lupa akan akhirat, maka diingetin oleh kitab ini pentingnya kitab ini. Selain kita mempelajari fikih, insya Allah nanti malam Sabtu itu fikihnya ini sebagai bekal kita juga untuk tasawufnya. Fa'inna minha, maka sesungguhnya di antara hal itu Maria isi kitab ini diantaranya terdiri dari bahasanya begitu. Jadi kitab ini dibagi, jadi nggak langsung satu kitab utuh, sama kayak kitab fikih. Kitab fikih dibagi, pertama kitab tentang bersuci, kemudian kitab tentang sholat, terus ini juga dibagi. Fa'inna minha ma yakunu masna, ini dibagi ke dalam masna, dua-dua, wa minha ma yakunu sulatiyah, dan juga
dibagi ke dalam tiga ila sama amil asyara, hingga dibagi ke dalam 10-10, jadi dari dua-dua, jadi nggak ada yang satu-satu, jadi dia dua-dua, jadi nanti pasangan-pasangan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 sampai sempurnanya yaitu 10 atau 10-10. Wa jumlatul maqalah, dan adapun isinya nasihat yang ada di dalam kitab Nashwatul Ibad ini, mi'atani itu berapa? 200. Mi'atun 200. Mi'atani wa arba'a asyara, yaitu 214. Jadi 214 nasihat atau 214 perkataan-perkataan yang terdiri dari al-akhbaru khamsatun wa arba'una. Nah, ini yang terdiri dari 45 khamsatun wa arba'una, 45 hadis itu dari kanjeng Nabi yang ada di dalam kitab ini. Wal baqi atharun, dan sisanya dia berapa tuh? 214 yang 45. Nah, sisanya ini dari asar, dari sahabat, dari tabi'in, dari para ulama-ulama, dari para ahli hikmah, dan semacam ulama-ulama khususnya. Wa ana, nah ini kata beliau ke siapa? Syekhna wa ana al-ana wa ana, dan sekarang setelah beliau menjelaskan kitab ini, kitab hasilnya ini, kemudian beliau menuliskan uridu at-tabarruk, jadi beliau berharap mendapat barokah juga dari misalkan kitab ini, dari kitab matanya berharap barokah yang ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi beliau berharap barokah. Wa ana uridu tabarruk, dan sekarang saya ingin, bahasanya ingin, uridu tabarruk, ingin mengambil berkahan biidyani dengan mengemukakan atau mendatangkan. Biidyani hasilnya itu dari kata hatta, ya, itu datang, atau mengemukakan, ingin memberikan kepada kita sebenarnya. Biidyani haditha ini, yaitu 2 hadis syarifah ini yang mulia, yang agung jalilah ini, dan juga yang mulia sama. Fal hadithul awal, adapun hadis yang pertama, ajazani bihi al-allamah as-Syaikh Muhammad al-Khatib as-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Beliau diijazahkan oleh siapa? Al-allamah as-Syaikh Muhammad, yaitu oleh al-alim al-allamah Syekh Muhammad al-Khatib As-Syami yang berbangsa Syam atau Syria sekarang itu, al-Madani yang ada bangsa Madani juga, kemudian al-Hambali yang itu berbangsa Hambali. Walaupun ada dia Syekh ini, Syekh Khatib ini adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an-Masyayikhi mutaswilan ila Abi Dzar, yang itu beliau dari mana? Yang itu beliau Syekh siapa tadi? Syekh Muhammad Khatib ini beliau dari guru-gurunya, yang itu sampai hadis ini dari siapa? Dari Abi Dzar al-Ghifari, yaitu sahabat kanjeng Nabi. Jadi ini tuh, ilmu itu mesti begitu. Jadi bahasanya kayak siapa Ustaz Soleh dapat ilmu Nashwatul Ibad dari siapa? Misalkan dari saya, misalkan saya dapat dari mana? Misalkan kayak gitu. Nah, kalau kita ngaji begini bareng-bareng, kita dapatnya dari mana? Dari Syekh Nawawi. Syekh Nawawi terus itu yang disebut sanad ilmu, dan itu sampai ke kanjeng Nabi. Sebagaimana karena agama ini, sebagaimana dijelaskan di Muqaddimah syarat Muslim, Sahih Muslim itu, agama ini adalah ilmu. Ilmu ini sana, dan dari mana kamu mendapatkan? Maka insya Allah kamu harus milih-milih dari mana kamu mendapatkan ilmu itu. Jadi jangan-jangan kita putus, nggak sampai. Karena bedanya ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu dari manapun kita ngambil, dan itu nggak sampai putus.
tetapi kalau yang namanya ilmu terutamanya yaitu di sana dari guru-guru. Nah inilah yang kemudian membuat mata rantai kita ke Kanjeng Nabi. Inilah yang insya Allah kita akan mendapat keberkahan. Kalau pengetahuan insya Allah nggak ada. Kalau pengetahuan itu aja di YouTube gampang. Cuma pertanggung jawabannya kita nggak tahu dari mana. Itu perbedaannya antara ilmu dan pengetahuan. Nah ini dari siapa? Dari Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari dari siapa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar karena sahabat Kanjeng Nabi, beliau dari Kanjeng Nabi. Nah Kanjeng Nabi dari siapa? An Rasulillah fima ya ruwihi an Rabbihi azza wa jalla. Kanjeng Nabi dari Tuhannya, yang diriwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini hadis. Kalau Kanjeng Nabi dapat dari Allah, dari Tuhannya, hadis qudsi. Ini di luar Al-Quran. Jadi ini hadis qudsi. Nah mudah-mudahan insya Allah insya Allah bisa diapalin. Apa firman Allah? Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku. Ini firman Allah. Sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku az-zulma, akan berbuat zalim. Ala nafsi, atas diriku. Wajah itu, dan aku telah jadikan. Apa maksudnya wajah itu? Dan aku telah menjadikan akan kezaliman, akan perbuatan zalim bainakum, di antara kamu, wahai hamba-hambaku, muharraman, sesuatu yang haram. Artinya berbuat zalim, Allahnya sendiri mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Maka ini berlaku wahai hamba-hambaku, janganlah kalian, bahasanya begitu, janganlah kalian berbuat zalim. Aku bukan mengharapkan siapapun, bahasanya hamba-hambaku yang berbuat zalim berarti sudah melanggar keharaman itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim atau saling menzalimi. Nah, itu dari Allahnya tuh. Pertama tuh peringatan bagi kita ya ibadi. Kalau kita zalim sama diri kita sendiri, jauh Allahnya aja mengharamkan dirinya. Kalau kita telah masuk neraka, itu sebenarnya kezalimannya karena kitanya, bukan karena Allahnya memberikan kita di neraka, bukan karena kitanya. Kan itu sudah dibilang, diingatin oleh Allah. Kezaliman itu saya harapkan kepada kamu, dan terus kamu apa? Ya, maka akibatnya yang kamu terima. Berarti yang zalim siapa? Kita, jangan kalah. Udah diingatin dari Allah. Ya ibadi, kemudian selanjutnya wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua itu, dalam keadaan dolun, sesat. Jadi hamba-hamba Allah semuanya itu sesat dalam keadaan sesat. Illa, rasanya di sini, illa man ada itu, kecuali man, untuk orang atau bagi orang ada itu yang aku memberikannya hidayah, yang aku memberikannya petunjuk. Aslinya kita ini boleh sesat. Maka kita beruntung kita ada yang namanya Al-Quran. Itu Al-Quran itu hidayah. Cuma kita nggak mau bacanya, nggak mau belajar ilmunya, atau nggak mau belajar hidayah itu. Jadi Al-Quran bukan cuma bacaan, tapi kalau mau dapat petunjuk, coba Al-Qurannya, belajar Al-Quran. Maka selanjutnya firman Allah, fastahduni, tidak ada selain Allah yang bisa memberi petunjuk. Misalkan saya ngaji begini, saya nawaitu adalah karena ibadah kepada Allah. Urusan sampean, urusan mendapat petunjuk atau itu urusan Allah, jadi kepala saya.
Dan sampai lihatnya juga jangan pinter atau jangan apa, ini aja ibadah karena Allah, jadi enak kalau kayak gitu. Mau ngerti nggak ngerti udah mendapat, kita kebaikannya karena taat Allah. Itu satu ibadah kan. Fastahduni, nah ini firman Allah, maka memintalah petunjuk kalian kepadaku. Ahdikum niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kamu sekalian. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua itu dalam kondisi apa? Jadi'un, yaitu lapar. Ini urusan rezeki, urusan rezeki. Wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian itu semuanya jadi'un dalam kondisi lapar. Illa kecuali man, orang-orang at'amtuhu yang aku memberinya makan. Aslinya rezeki ya Allah. Saat kita aja bahasanya kita seolah-olah kita ya kan, seolah-olah dari kita. Maka udah tahu itu, maka kita fastaqimuni, maka meminta makanlah kalian nih kepadaku. U'inkum, niscaya aku akan memberi makan kamu sekalian. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, kalian semua itu dalam kondisi apa? Arin itu telanjang. Arin telanjang, tidak berpakaian. Illa kecuali man, orang-orang kasautuhu yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka minta pakaianlah kalian kepadaku. Aksukum, niscaya aku berikan kalian. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Jangan sekali-kali kita. Ini jangan sekali-kali. La haula, maknanya ini la haula. La haula itu adalah kita tidak punya daya untuk mencegah perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Nah, semuanya Allah yang punya kekuatan untuk mencegah kita berbuat keburukan. Ya ibadi, innakum tukhti'una, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, kalian semua itu tukhti'una, kalian itu berbuat salah bila ini wana siang dan malam. Aslinya kita itu berbuat salah, aslinya manusia. Wa ana al-ghafirul dzunuba, dan aku al-ghafirul dzunuba adalah al-ghafirul dzunuba, dan wa ana, dan sedangkan aku al-ghafirul dzunuba yang akan mengampuni segala kesalahan atau segala dosa, jami'an semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, jadi kita harus tahu dulu, begitu kita istighfar kita tahu Allah adalah Maha Maghfirah. Jangan istighfar jangan. Jadi kita astagfirullah, ya Allah, engkau maha ampuni ya Allah, selalu begitu. Aghfir lakum, niscaya aku mengampuni kamu sekalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, lan tablughu durri fatadurruki, sesungguhnya tidak akan sampai, lan tablughu, sesungguhnya tidak akan sampai, apa yang tidak akan sampai, durri, kemudaratan kepadaku. Bahasanya seandainya kita semua orang seluruh dunia bersepakat apa? Pengen ngasih motor atau Allah gitu, itu nggak ngefek biasanya. Fatatuhuni, itu kemudian kalian memuturalkan aku, itu misalnya nggak ada gunanya. Itu kayak ini, misalkan contoh soalnya kayak zakat, infak, sedekah, itu jangan dikira bahwa Allahnya butuh pada kurban kita, pada zakat kita, pada sedekah kita. Nggak apa-apa kalian yang melakukan itu kan. Kalau mau diartikan itu kemudaratan, kita tunggal berbuat mudarat kepada Allah. Nggak apa kalian yang melakukan, nggak mengeluarkan zakat, kalian yang berinfak, kalian yang bersedekah, kalian yang berkurban, nggak apa-apa.
toh itu tidak akan merugikan. Nggak merugikan kamu, nggak memberi mudarat. Allah ingin mengajarkan itu nanti baliknya ke kamu. Balik lagi tadi kalau kamu berbuat baik dia untuk kamu. Enggak ada urusan sama Allah. Ini bahasanya Allah kalau udah begini itu apa Allah kasih sayangnya. Kita diajarin betul-betul untuk ayo. Dan jangan dikira Allah butuh ketika Allah memerintahkan sesuatu. Jangan dikira Allahnya butuh. Jangan dikira Allahnya. Kemudian kalau tadi tentang kedaruratan, begitu juga kebalikannya. Wa antakulu dan sungguh tidak akan sampai apa nafai kemanfaatan kepadaku, fatanfa'uni yang kamu berikan kepada. Andai kita berbuat ibadah seolah-olah itu kebaikan kan, itu ngepek ke Allahnya enggak ngepek bahasanya. Itu kemanfaatan yang baik-baik seolah-olah ini untuk Allah, jangan begitu aja. Awas rada-rada keliru ini ke kitab tasawuf khususnya tasawuf ini sebenarnya melempengkan tauhid sebenarnya. Tauhid kita ini biar nggak belok-belok, biar nggak sama antara itu selalu mengingatkan kita di sini. Kemudian selanjutnya ya ibadi, ini diingatin lagi tentang mudaratah dan manfaat tadi diperjelas lagi oleh Allah. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai kata andai kata kamu semua dari awal, kamu semua ini dari awal sampai akhir manusia, baik itu dari golongan jin dan manusia, kamu anak dan itu bertakwa bahasanya. Kalian semua itu anak kokolbi, rojulin dan semua itu bertakwa di hatinya. Maka itu tidak akan menambah. Semuanya seandainya semua orang bertakwa dari awal sampai akhir zaman, bertakwa itu zada dari mazada tidak menambah dari hal tersebut. Ketakwaan itu fi mulki syai'an, pada kekuasaan Allah. Allah itu enggak ngaruh. Seandainya bertakwa Allah menambah Allah yang enggak bahasanya. Kemudian selanjutnya ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, ini juga andai kalian berkumpul, andai kalian semua itu dari awal sampai akhir, dari golongan wa insakum wa jinnakum, dari golongan manusia dan dari golongan jin, dan ala afjari qalbi, andai kalian itu afjari qalbi, durhaka, bahasanya ini kebalikan dari tadi, andai kalian semua enggak mengimani Allah, bahasanya begitu, mana kosong itu niscaya memang enggak akan mengurangi dari akan hal tersebut, yaitu kesesatan yang ada di dalam kita atau kedurhakaan yang pada diri kita itu tidak mengurangi minul bisaikan pada kekuasaan Allah. Jadi keimanan kita, ketakwaan kita, terus bahasanya kedurhakaan kita kepada Allah itu nggak ngaruh terhadap kekuasaan Allah. Bahasanya Ustaz sebenarnya udah nggak usah ini, nggak ngepek bahasanya begitu. Ustaz soalnya juga mau dia rajin juga nggak ngepek, itu baliknya ke diri kita. Kemudian selanjutnya ya ibadi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ini sama wahai hamba, andaikan kalian semua berkumpul, semua orang dari awal sampai akhir berkumpul, dari golongan manusia wa jinnakum dan dari jin, qamu fi su'idin wahidin, dan bahasanya berdiri di satu tempat yang luas, fi su'idin wahidin, satu tempat lapang luas bahasanya. Fas'aluni, kemudian kalian semua itu satu tempat, kalian dikumpulin seluruh dunia, seluruh dari manusia dan jin, dan itu fas'aluni, dan mereka semua meminta kepada Allah, apa itu kullu wahidin, dan mereka bahasanya meminta seluruh dunia, ini kan mintanya macam-macam,
Ya di sini aja pasti kepentingannya macam-macam nih. Dan itu macam-macam dan itu akan diberikan satu-satu dengan kebutuhan sesuai kebutuhan. Apa itu maka aku akan memberikan kullu wahidin kepada semuanya. Masalah kedua yang diminta. Jadi Allah akan memberikan yang diminta satu-satu. Mana kau soalika dan sungguh itu mana kau tidak mengurangi. Ketika kau berikan semua Allahnya tidak mengurangi permintaan itu. Mimma dari sesuatu ini yang ada di sisiku. Illa kama yang usul, nah ini diibaratin oleh Allahnya. Illa kama yang usul mafi, illa kama yang usul bifiyatu iba udkhilal bahru. Yaitu itu kayak ibarat jarum dicelupin, cuman kayak ibarat kata jarum dicelupin ke lautan. Bisa gitu doang. Jadi bahasanya nggak nempel, seandainya semua diberi oleh Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak kebahagiaan, nggak perlu khawatir, nggak kebahagiaan, rezeki nggak perlu semua, nggak perlu takut kebahagiaan. Ya ibadi innama hiya amalukum. Nah di sini diingatkan wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum, sesungguhnya semua itu. Bahasanya dia amalukum adalah amal kalian. Jadi semua itu kalian mau apa? Kalian mau durhaka, kalian mau taat, kalian mau takwa, atau kalian enggak? Nah, itu semua usiha, yaitu bahasanya kembali kepada diri kalian. Tsumma wafikum, kemudian aku, bahasanya Allah akan mengadakan perhitungan. Paman wajah khairan, maka siapa orangnya yang menemukan kebaikan, paman wajah atau yang berbuat baik, paman wajah khairan falyahmadillah. Maka kalau kita akan berbuat kebaikan, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan, kalau dari sini berarti diri kita ini bukan siapa-siapa, selalu Allah lah yang memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wajah dan dzalika, siapa orang yang tidak melakukan atau barang siapa yang dia kebalikan yang melakukan kejelekan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah sekali-kali mencela Allah bahasanya. Ketika dia sudah tersesat, dia berdurhaka, jangan sekali-kali Allah belum masih hidayah, jangan, nggak bisa begitu. Ini jelas ya. Wajib illa nafsahu, jangan mencela, jangan sekali-kali mencela Tuhannya, kecuali celahlah dirinya. Allah kan sudah mengingatkan, janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri, karena aku sudah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku. Itu firman-Nya Allah Ta'ala. Saya kira demikian. Ini baru hadis yang pertama yang diijazahkan, yaitu oleh Nawawi tadi dari siapa? Dari Al-Khatib As-Syams. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi besok pada di waktu dan gelombang yang sama, yaitu Radio Al-Barokah FM.